Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nima Yumiati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas akses mikrotik. Akses serial router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox build device. Untuk aplikasi Winbox available One Windows terkait Mac dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router laptop dihubungkan menggunakan kabelan, available access by MAC and IP address, user admin, atau password blank. Akses virtual router mikrotik network with Winbox. Persiapan environment network yang sudah tersedia, perangkat virtual mikrotik, persiapkan aplikasi mikrotik, persiapkan topologi cloud inet, dan router virtual mikrotik, connect virtual mikrotik using Winbox. NetLab alat emulator jaringan paket P. Persiapkan environment NetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik, persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router, connect virtual mikrotik using Winbox. Mengakses router board with WebVic. WebVic diperkenalkan sejak router OSP 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6, support HTTP and HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via WebVic bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://ip router. Router OS adalah sistem operasi jaringan yang sangat powerful untuk mengelola dan mengontrol koneksi internet dan jaringan secara profesional. Routerboard adalah perangkat keras jaringan hardware yang berfungsi sebagai router dan biasanya diproduksi oleh perusahaan mikrotik. Routerboard digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan, menghubungkan beberapa jaringan, serta menyediakan berbagai fitur manajemen jaringan. Winbox adalah aplikasi khusus dari mikrotik yang digunakan untuk mengatur konfigurasi router OS di routerboard dengan tampilan grafis GUI. Jadi lebih mudah dibanding pakai perintah terminal. IP address, Internet Protocol Address, adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat di jaringan supaya bisa saling berkomunikasi. Mikrotik adalah perusahaan sekaligus produk jaringan yang menyediakan perangkat dan software untuk mengelola jaringan internet. NetLab adalah software simulator jaringan yang digunakan untuk belajar dan latihan konfigurasi network secara virtual tanpa harus punya perangkat asli. Mikrotik Winbox merupakan aplikasi berbasis GUI yang digunakan untuk mengakses mengonfigurasi perangkat mikrotik router OS. Dalam penggunaannya terdapat beberapa metode akses yang dapat digunakan secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu MAC-based access layer 2 dan IP-based access layer 3. 1. MAC-based access layer 2. MAC-based access adalah metode akses yang menggunakan MAC address dari perangkat mikrotik sebagai identitas koneksi. Pada metode ini, pengguna tidak memerlukan IP address untuk dapat terhubung ke router. Metode ini bekerja pada layer 2, data link layer, dalam model OSI, sehingga koneksi hanya dapat dilakukan jika perangkat komputer dan mikrotik berada dalam satu jaringan lokal LAN. Kelebihan metode ini adalah tidak tergantung pada konfigurasi IP address, sangat membantu ketika router belum dikonfigurasi atau terjadi kesalahan IP, mudah digunakan untuk proses awal konfigurasi. Namun, metode ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat digunakan melalui jaringan internet, hanya berlaku dalam satu segmen jaringan lokal. 2. IP-based access layer 3.
IP-based access adalah metode akses yang menggunakan IP address sebagai media koneksi ke perangkat mikrotik. Pengguna cukup memasukkan IP address router ke dalam inbox untuk melakukan login. Metode ini bekerja pada layer 3 network layer dalam model OSI sehingga memungkinkan koneksi dilakukan baik dalam jaringan lokal maupun dari luar jaringan remote melalui internet. Kelebihan metode ini adalah dapat digunakan untuk akses jarak jauh, remote access, lebih fleksibel dalam jaringan yang lebih luas, mendukung penggunaan hostname atau DNS, namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu bergantung pada konfigurasi IP address yang benar, memerlukan pengaturan keamanan tambahan jika digunakan melalui internet. Kesimpulan, metode akses mikrotik menggunakan inbox terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu MAC-based access yang bekerja pada layer 2 dan digunakan dalam jaringan lokal, IP-based access yang bekerja pada layer 3 dan dapat digunakan secara lokal maupun remote. Pemahaman kedua metode ini sangat penting agar pengguna dapat memilih cara akses yang tepat sesuai kondisi jaringan dan kebutuhan konfigurasi. Nah, di sini kita udah ada di network. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah munculkan mikrotiknya. Jadi, klik kanan, tinggal download, terus kita pilih mikrotik router OS. Terus kita scroll ke bawah, terus scan-nya ini dihapus. Terus habis itu kita save. Nah, terus kita tinggal munculin lagi networknya. Kita klik kanan lagi, kita pencet network ini. Saya akan membantu ISP. Terus ada type-nya, kita pilih yang manajemen cloud. Terus tinggal kita save. Nah, kalau udah, ini kita sambungin, kita aktifkan dulu mesin mikrotiknya. Kemudian kalau udah kayak gini, kita sambungin, terus kita save. Nah, kalau udah, kita aktifin HTML console yang ini. Ini kita aktifin. Kita aktifin. Nih, sampai kayak gini. Nah, terus kalau udah, kita double klik si mikrotiknya ini. Lalu kita pencet enter. Kalau udah, kita klik admin, kita ketik admin, enter, ini enter. Nah, ini langsung kita klik N, gak usah di enter. Nah, kalau udah, ini kita Ctrl C. Kalau udah, ini kita klik edit address print. Nah, kalau nggak bisa, ini kita mainin dulu virtualnya. Dia kita Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut ini kita masuk ke inbox, terus kita klik
Nah, ini kita pilih MAC address. Terus tinggal kita connect. Terus ini kita set impulse. Terus ini kita mau mengganti si mikrotipnya ini sama nama yang kita inginkan. Terus kita langsung ke sistem, lanjut ke identity. Ini kita ganti, misalnya ganti nama saya. Ini kita apply, terus pakai. Nah, ini kita udah mengganti si mikrotipnya ini dengan nama yang kita inginkan. Terus lanjut ke IP, terus ke address, terus kita klik mail. Nah, ini kita bisa mengganti address yang kita inginkan dan tempatnya juga. Lalu nanti di sini bakal muncul IP yang kita inginkan. Metode akses mikrotip di PNetLab menggunakan mikrotip Windows. Dalam penggunaan PNetLab, akses ke perangkat mikrotip router OS melalui Winbox tetap menggunakan dua metode utama, yaitu MAC-based access layer 2 dan IP-based access layer 3. Namun karena PNetLab merupakan jaringan virtual, terdapat perbedaan dalam penggunaannya. 1. MAC-based access layer 2. MAC-based access adalah metode akses menggunakan MAC address tanpa memerlukan IP address. Metode ini bekerja pada layer 2, data link layer. Pada jaringan fisik, metode ini sering digunakan untuk konfigurasi awal. Namun, pada PNetLab, metode ini tidak berjalan dengan baik karena PNetLab metode ini tidak berjalan dengan baik karena lingkungan bersifat virtual, bukan LAN fisik. Fitur Nightboard di Winbox biasanya tidak mendeteksi perangkat sehingga metode ini jarang digunakan PNetLab. 2. IP-based access layer 3. IP-based access adalah metode akses menggunakan IP address. Metode ini bekerja pada layer 3, network layer. Di PNetLab, metode ini menjadi cara utama untuk mengakses mikrotip karena perangkat virtual tetap menggunakan IP untuk komunikasi. Dapat diakses dari PC atau laptop host, lebih stabil dalam lingkungan virtual. Metode ini bisa digunakan baik dalam jaringan live maupun untuk akses dari luar jika sudah dikonfigurasi. Kesimpulan, metode akses mikrotip menggunakan Winbox di PNetLab terdiri dari MAC-based access layer 2 terbatas dan jarang digunakan, IP-based access layer 3 metode utama yang digunakan. Dengan demikian, dalam PNetLab akses ke mikrotip lebih difokuskan pada penggunaan IP address karena lebih sesuai dengan lingkungan virtual. Pengenalan tampilan mikrotip pada mikrotip Winbox. Mikrotip Winbox adalah aplikasi berbasis GUI yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat mikrotip router OS. Tampilan Winbox dirancang agar pengguna dapat dengan mudah melakukan konfigurasi jaringan tanpa harus menggunakan perintah terminal. Secara umum, tampilan Winbox terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu sebagai berikut. 1. Title bar, bagian atas, merupakan bagian paling atas yang menampilkan nama aplikasi Winbox, identitas perangkat mikrotip yang sedang diakses. Bagian ini membantu pengguna mengetahui router mana yang sedang dikonfigurasi. 2. Menu utama sidebar, terletak di sebelah kiri berisi daftar menu konfigurasi seperti interface, IP, break, sistem, routing. Menu ini merupakan bagian paling penting karena digunakan untuk mengatur seluruh fitur pada mikrotip. Workspace, area kerja, terletak di bagian kanan, merupakan area utama untuk menampilkan isi dari menu yang dipilih. Contohnya, jika memilih interface, maka akan muncul daftar interface. Jika memilih IP address, maka akan muncul daftar IP address. 4. Toolbar, biasanya berada di bagian atas dalam setiap jendela menu, berisi tombol seperti add+,
menambah konfigurasi remove, kurang menghapus, enable/disable, mengaktifkan atau menonaktifkan. Toolbar membantu mempercepat proses konfigurasi. 5. Status bar terletak di bagian bawah, menampilkan informasi seperti status koneksi aktivitas sistem. Quick Set merupakan fitur konfigurasi cepat yang menyediakan pengaturan dasar seperti mode router, home atau break, IP address, DHCP. Nah, fitur ini cocok untuk pemula agar bisa langsung mengatur jaringan secara sederhana. Kesimpulan, tampilan Mikrotik Winbox terdiri dari beberapa bagian utama seperti title bar, menu utama, workspace, toolbar, status bar, dan quick set. Semua bagian tersebut saling mendukung untuk memudahkan pengguna dalam mengelola dan mengkonfigurasi perangkat Mikrotik router OS secara gratis. Menerapkan hostname dan IP address pada Mikrotik Winbox. Dalam konfigurasi jaringan menggunakan Mikrotik router OS, pengaturan hostname dan IP address merupakan langkah dasar yang penting agar perangkat dapat dikenali dan berkomunikasi dalam jaringan. 1. Menerapkan hostname. Hostname adalah nama identitas dari perangkat Mikrotik dalam suatu jaringan. Hostname digunakan untuk memudahkan administrator dalam mengenali router, terutama jika terdapat banyak perangkat. Pada Mikrotik Winbox, pengaturan hostname dilakukan melalui menu sistem identity. Fungsi hostname memberikan identitas unik pada router, memudahkan manajemen jaringan, membantu dalam proses monitoring. Contoh hostname: router kantor, Mikrotik, gateway internet. 2. Menerapkan IP address. IP address adalah alamat logis yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Pengaturan IP address pada Winbox dilakukan melalui menu IP addresses, kemudian menambahkan IP sesuai dengan kebutuhan jaringan. Fungsi IP address sebagai alamat komunikasi antar perangkat, menghubungkan router dengan jaringan lokal maupun internet, menentukan segmentasi jaringan. Contoh IP address: 192.168.1.1/24, 10.10.10.1/24. 3. Hubungan hostname dan IP address. Hostname dan IP address saling melengkapi dalam jaringan. Hostname memudahkan identifikasi nama, IP address digunakan untuk komunikasi alamat. Keduanya penting agar router dapat dikenali dengan mudah sekaligus tetap dapat terhubung dalam jaringan. Kesimpulan, penerapan hostname dan IP address pada Mikrotik Winbox merupakan langkah dasar dalam konfigurasi Mikrotik router OS. Hostname berfungsi sebagai identitas perangkat, sedangkan IP address berfungsi sebagai alamat komunikasi dalam jaringan. Quick set pada Mikrotik Winbox. Quick set adalah fitur pada Mikrotik Winbox yang digunakan untuk melakukan konfigurasi dasar Mikrotik secara cepat dan sederhana, tanpa harus mengatur satu persatu melalui menu manual. Fitur ini dirancang khusus untuk pemula agar dapat langsung mengaktifkan fungsi utama router seperti internet, IP address, dan DHCP hanya dalam satu halaman. Fungsi Quick set berfungsi untuk mengatur koneksi internet WAN, mengatur jaringan lokal LAN, mengaktifkan DHCP server, mengatur NAT, internet sharing, mengubah password dan identitas router. Mode pada Quick set menyediakan beberapa pilihan mode, diantaranya router mode digunakan jika Mikrotik berfungsi sebagai router, menghubungkan jaringan ke internet. Break mode digunakan jika Mikrotik hanya sebagai penghubung jaringan tanpa routing. Home AP atau WISP AP pada perangkat wireless digunakan untuk konfigurasi jaringan Wi-Fi. Kelebihan Quick set mudah digunakan, user friendly, konfigurasi cepat dalam satu tampilan,
cocok untuk pemula, tidak perlu setting manual yang rumit. Kekurangan quickset, konfigurasi terbatas tidak detail, kurang fleksibel untuk jaringan kompleks, tidak semua fitur mikrotik tersedia. Quickset pada mikrotik Windows merupakan fitur konfigurasi cepat yang memudahkan pengguna dalam mengatur dasar jaringan pada mikrotik router OS. Fitur ini sangat cocok digunakan untuk konfigurasi awal sebelum melakukan pengaturan lanjutan secara manual. Akses jarak jauh Telnet dan SSH pada mikrotik Windows. Dalam pengelolaan perangkat mikrotik router OS, administrator dapat melakukan akses jarak jauh dan akses menggunakan protokol Telnet dan SSH. Kedua metode ini digunakan untuk mengakses router melalui jaringan dengan tampilan berbasis Command Line CLI. 1. Telnet. Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses perangkat dari jarak jauh melalui terminal. Karakteristik Telnet menggunakan port default port 23, tidak menggunakan enkripsi, data dikirim dalam bentuk teks biasa, lebih cepat tetapi kurang aman. Fungsi Telnet mengakses dan konfigurasi router dari jarak jauh digunakan dalam jaringan lokal atau untuk testing. Kelebihan rentan terhadap penyadapan sniffing, tidak disarankan untuk jaringan publik atau internet. SSH Secure Cell. SSH adalah protokol yang digunakan untuk akses jarak jauh dengan sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan Telnet. Karakteristik SSH menggunakan port default 22, data dienkripsi aman, mendukung autentikasi yang lebih kuat. Fungsi SSH mengakses router secara aman dari jarak jauh digunakan dalam jaringan lokal maupun internet. Kelebihan, lebih aman karena inskripsi melindungi data login dan konfigurasi. Kesimpulan, akses jarak jauh pada mikrotik router OS dapat dilakukan menggunakan Telnet dan SSH. Telnet digunakan untuk akses sederhana namun kurang aman, sedangkan SSH lebih direkomendasikan karena memiliki sistem keamanan yang lebih baik melalui inskripsi data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.